Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik tombol loncengnya juga ya, biar kakak tambah semangat untuk mengupload videonya. Terima kasih. Halo adik-adik, senang bertemu dengan kalian lagi. Di sini kakak akan membacakan ringkasan cerita untuk adik-adik kelas 4, 5, dan 6 SD. Di hari Rabu 17 Juni 2020, yaitu dokumenter Ekspedisi Nusa Manggala, Kisah 8 Pulau Terluar. Mari kita simak ringkasannya. Terletak di Samudra Pasifik, satu perbatasan maritim di timur Indonesia, dan di sanalah 8 pulau kecil membentang. Ekspedisi ini dilakukan oleh 55 peneliti dengan 4 tema penelitian dalam 49 hari eksplorasi dan 6.000 km perjalanan. Pusat Penelitian Oceanografi LIPI melalui Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative atau CORMAP CTI yang melakukan ekspedisi ini. Tujuan CORMAP melakukan eksplorasi dan penelitian adalah pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang. Merawat terumbu karang harus satu paket yang disebut coastal ecosystem, seperti ekosistem terumbu karang, mangrove, rumput laut, dan seluruh biota laut yang hidup di dalamnya. Para peneliti menggunakan kapal riset LIPI, Baruna Jaya 8, menaiki dari Pelabuhan Biting, Sulawesi Selatan. Kapal buatan Norwegia pada tahun 1997. Ini adalah kapal riset tercanggih yang bisa menampung 65 peneliti. Kapal ini telah dilengkapi alat kemudi dan navigasi modern, SIMRAD planning system, alat sensor penelitian, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Menelusuri bentangan laut Halmahera Utara hingga Papua. 8 pulau yang dikunjungi dan dieksplorasi ini berada di Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua. Ada 4 tema penelitian, yaitu ekologi, data dukung lingkungan, sosial kemanusiaan, dan geomorfologi. Harapan dari ekspedisi ini adalah bisa menghasilkan data dan informasi yang berguna untuk para pemangku kepentingan baik di pemerintah daerah maupun pemerintah nasional, misalnya di kementerian. Di wilayah perairan Pasifik Barat, yaitu Indo-Pasifik Warm Pool, temperatur airnya lebih hangat daripada air laut lainnya, yaitu berkisar antara 28 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Ini berada di Teluk Cendrawasih. Kualitas perairan di Nusa Manggala kurang baik karena ditemukannya bahan pencemar laut, seperti sampah laut dan mikroplastik. Ini karena Samudra Pasifik berbatasan dengan banyak negara di mana sampah dan mikroplastik dari segala penjuru terbawa arus dan berkumpul. Lokasi Nusa Manggala dipengaruhi oleh aktivitas tektonik. Hal ini dapat dilihat dari pulau-pulau yang terbentuk akibat terjadinya pengangkatan. Selain pengamatan geomorfologi, tim peneliti juga melakukan pemetaan menggunakan citra satelit atau UAF. Tujuannya untuk mengetahui informasi terbaru kondisi pulau yang terdiri dari luas terumbu karang, padang lamun, mangrove, serta luas area-area yang digunakan untuk aktivitas masyarakat pesisir. Tidak semua pulau berpenduduk. Pulau Bras, Pulau Befondi, dan Liki. Terdapat perkampungan yang mayoritas penduduknya nelayan. Pulau yang tidak berpenghuni dijadikan transit nelayan
atau menjadi lahan kebun, seperti Pulau Fani dan Pulau Miosu. Di dalam masyarakat Papua, perempuan itu tangguh. Mereka bertani, merawat anak, dan mencari nafkah. Sedangkan laki-laki menjaga kehormatan keluarga. Mereka seperti pada zaman dahulu itu berperang. Hutan mangrove di Nusa Manggala sehat, terbukti dengan vegetasinya yang lengkap. Di Pulau Miosu, mangrove dilindungisasi, yaitu larangan bersifat hukum adat dalam mengambil hasil sumber daya alam tertentu untuk pelestarian. Padang lamun di sana luas. Fungsi lamun banyak, seperti sumber makanan laut untuk dugong, penyu, udang, ikan, bulu babi, bahkan masyarakat juga mencari makan di padang lamun dan sebagai penyerap gas CO2. Yang terakhir, ekosistem laut terumbu karang. Kepulauan Ayau termasuk gugus terumbu karang terbesar di Indonesia setelah Wakatobi. Di Pulau Liki, terumbu karangnya jauh lebih sehat daripada yang lain. Di beberapa gugusan terumbu karang Brasvanildo, ada spesies terumbu karang yang jarang ditemui. Disinilah ada atol yang sangat luas, dengan tutupan karang 65%. Ada 15 spesies ikan yang terancam punah, seperti ikan Napoleon, letter 6, dan lain-lain. 12 jenis moluska hampir punah, dan kima yang hampir 2 meter bisa ditemukan di pulau ini. Selain biota laut, banyak burung yang belum diketahui namanya. Burung yang tergolong langka juga dapat ditemukan di sini. Sekian ringkasan yang kakak bahas di sini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.